Di situ ada sebuah portal yang terhubung ke beberapa tempat di Balikpapan. Nah, Dari atas sampai sininya tuh nggak ada. oke. Dari pinggul ke bawah tuh ada. Jadi yang lewat di depan motorku tuh cuman kakinya doang yang Benar-benar kelihatan. cuman kaki yang Iya. karena memang dijaga oleh salah satu entitas yang benar-benar besar, tinggi. Dan kenapa tadi aku bilang itu portalnya berlapis? Karena untuk mencapai pintu utama atau portal utama itu harus Penjagaannya banyak. penjagaannya ketat dan ada beberapa portal kecil yang harus dilewatin. Halo semua teman-teman mistis, kita balik lagi di bahasan mistis kali ini. Kita akan ngomongin sesuatu hal lagi yang berbau dengan hal-hal supranatural. Seperti biasa di sini juga ada Kak Kupu-Kupu. Gimana kabarnya Kak Kupu-Kupu? Baik. Baik ya, alhamdulillah kalau baik. Nah, di segmen kita yang saat ini, di episode kita yang saat ini kita mau ngomongin masalah portal gaib. Ya mungkin teman-teman banyak yang belum familiar mengenai portal gaib, tapi secara general portal gaib adalah sebuah portal ya, sebuah pintu atau gerbang yang digunakan oleh mereka, entitas makhluk halus ataupun energi yang bisa melewati itu untuk keluar masuk, yang bisa terbuka secara tiba-tiba ataupun dibuka oleh sesuatu ataupun seseorang. Nah, kalau Kak Kupu sendiri punya nggak sih pengalaman tentang perportal goiban nih? Portal goiban ada sih beberapa kali lihat bentuknya, lihat portalnya. Kan ada yang sempat masuk, nyoba masuk juga. Gitu. Oke. Nah, terus dari yang dialami sama Kak Kupu nih, biasanya portal yang dilihat itu seperti apa sih? Dari bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, terus apakah ada entitas sendiri yang keluar atau gimana nih? Macam-macam ya bentuknya, ada yang ya kayak pintu gitu bentuknya tapi cahaya gitu. Gitu, terus ada juga yang nggak terlihat warnanya, kayak bening gitu aja. Terus ada juga yang kayak apa sih, lonjong gitu, bentuknya lonjong, lingkaran ada juga. Gitu. Nah itu dulu nih pas Kak Kupu itu tuh munculnya di mana? Apakah berbentuk seperti gambarnya gini? Apakah dia vertikal? Apakah dia horizontal? Apakah dia di atas langit atau di bawah tanah? Atau bentuknya tuh kayak tegak lurus seperti pintu atau gimana? Aku lihat pertama itu di air sih, di laut gitu. Oke. Waktu aku lagi di pesawat gitu kan, ada satu portal yang lumayan besar di daerah perairan antara Balikpapan sama Palu. Oke. Nah, di situ aku lihat ada satu portal yang kebuka gitu. Tadinya aku nggak ngerti itu apa, cuman udah kesana-kesananya udah mulai paham kalau itu adalah portal gitu, baru oh, yang kayak gitu tuh namanya jenisnya namanya tuh portal gitu, baru tahu. Tapi pas itu ada nggak sih sesuatu hal yang keluar atau hanya melihat pada saat itu sedang terbuka aja? Itu cuman melihat pas terbuka aja, nggak ada yang sesuatu. Tapi nggak ada yang keluar ya? Iya. Oke, kalau ngomongin masalah portal yang di laut itu biasanya adalah portal yang cukup kuat gitu ya. Karena kita tahu kalau area laut adalah salah satu tempat di mana mereka ya, bangsa jin ataupun entitas makhluk halus itu membuat semacam peradaban seperti kerajaan dan semacamnya gitu ya. Tapi untungnya nggak ada yang keluar dan nggak ada yang terlihat di situ ya. Nggak ada sih, mungkin bakalan kaget kalau misalnya ada yang keluar gitu kan dari situ. Oke, dan teman-teman juga perlu tahu ya kalau sebenarnya cermin di rumah kalian, terutama cermin-cermin yang berukuran besar, itu bisa dijadikan oleh mereka sebagai portal atau pintu buat masuk ataupun keluar dari suatu daerah ataupun tempat ke area rumah kalian. Dan gak cuma itu, biasanya cermin juga jadikan salah satu media untuk mengirimkan semacam kiriman-kiriman goib yang berupa energi negatif ataupun entitas yang ada di dalam rumah kalian. Nah, makanya kalian kalau punya cermin, kalian harus meng-cleansing cermin kalian dengan menggunakan larutan air garam. Salah satunya dengan larutan air garam dari si IC Cabin ini ya. Ini ada bath cleansing salt. Kita lanjut lagi nih Kak ya. Oke, nih. Kita kalau ngomongin masalah portal ini cukup seru gitu ya. Seperti yang tadi udah dibilangin sama Kak Kupu-Kupu ya, sepengalamannya Kakak gitu, dari bentuknya itu pun berbeda-beda gitu ya, dari warnanya pun juga berbeda-beda. Nah, aku pun sebenarnya cenderung melihat beberapa kali portal di sini ya, itu biasanya tuh dia dari atas langit gitu, dari atas langit itu warnanya pun berbeda-beda. Tapi biasanya memang itu dibuka oleh entitas tertentu sih. Seperti bisa aja entitas majestik yang memang mereka memiliki energi yang cukup kuat gitu ya. Terus mereka membuka itu, atau bahkan oleh praktisi-praktisi tertentu yang membuka itu untuk mengirimkan sesuatu
gitu ya. Tapi kecenderungannya memang dari yang apa yang aku tahu, warna dari portal itu juga bisa mengindikasikan apakah energi yang dikeluarkan itu adalah energi yang positif ataupun energi yang negatif Nah, itu gitu aku ya. mau nanya ini tuh sebenarnya warnanya portal itu ngaruh nggak sih ke apa yang ada di dalamnya gitu? Oke, sebenarnya sih setahu aku tuh ngaruh karena sebenarnya warna dari portal yang kebuka itu tuh kayak semacam sebuah bahasanya bias dari energi yang memang tercipta atau diciptakan untuk membuka portal tersebut. Contohnya misalkan nih ada beberapa portal yang warnanya kayak keemasan, kuning, hijau, itu cenderung membawa energi yang lebih positif gitu ya dibandingkan warnanya seperti yang hitam, ungu ataupun coklat itu biasanya entah akan ada entitas negatif yang keluar ataupun ada kiriman negatif yang bisa aja dikirimkan melalui si portal tersebut gitu ya. Oke, tapi kalau kakak Kuku sendiri pernah ngelihat berbagai macam warna portal nggak sih? Pernah, kalau yang paling sering aku lihat hijau sama kuning. Hijau sama kuning. Iya. Oke. Untungnya nggak yang ungu ya. Ya, pernah sih waktu itu kan. Ya kan biasanya kalau udah warna Nggak ungu tuh sering. biasanya memang agak sedikit was-was gitu ya. Iya. Karena kita nggak tahu nih yang keluar modelnya kayak gimana gitu ya. Tapi memang yang menarik adalah di malam-malam tertentu. Contohnya seperti malam satu suro. Iya. Nah, waktu kapan pernah nih ya, kayaknya tahun ini malam satu suronya itu, udah lihat belum ya? Entah tahunnya apa tahun depan, pokoknya terakhir itu ya. Itu tuh ngerasa kalau memang banyak banget portal-portal yang kebuka gitu ya. Karena memang pada malam itu energi itu lagi tinggi-tingginya. Di mana banyak sekali ya para entitas dengan tujuannya masing-masing, dengan maksudnya masing-masing mereka membuka portal itu, dan juga praktisi-praktisi atau supranaturalis bahasanya ataupun spiritualisme juga memanfaatkan kondisi energi pada malam itu gitu ya. Nah, tapi kalau dari Kak Kupu sendiri nih, pada saat malam satu suro di mana portal itu banyak kebuka, yang dirasakan tuh lebih ke energi yang seperti apa sih? Energinya kayak apa ya? Ada yang aneh aja gitu dirasainnya. Oke. Aku ingat deh waktu pas tahun lalu itu kan pas satu suro itu aku nggak ada keluar rumah tuh. Cuman keluar rumahnya waktu mau nutup pagar aja. Itu rasanya aneh banget itu, suasana di luar tuh aneh banget. Nggak ada angin, nggak ada apa, tapi kayak lebih ke merinding gimana kayak merinding gitu ya. Karena memang kayak apa ya? Memang malam itu tuh unik gitu ya. Dari anginnya beda, energinya beda, ambience-nya beda, semuanya benar-benar ngerasa beda gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin nih masalah portal yang ada di Balikpapan. Nah, di kota Balikpapan ya, aku beberapa kali sempat juga bikin VT ya tentang salah satu portal yang ada di sini, itu berlokasi di area Puskip. Ya, yang saat ini hanya menjadi sebuah tanah kosong tanpa bangunan. Nah, memang beberapa kali banyak sekali ada kayak desas-desus gitu ya, ataupun rumor-rumor kenapa si Puskip ini sangat sulit untuk dibangun sesuatu gitu ya. Dan beberapa keterangan ataupun kesaksian dari warga sering mendengarkan suara yang ramai seperti pasar di dalam kawasan si Puskip itu gitu. Dan aku pun menotis kalau sebenarnya di situ ada sebuah portal yang terhubung ke beberapa tempat di Balikpapan. Nah, kalau Kak Kupu kan tinggalnya daerah dekat-dekat situ ya kan. Nah, gimana nih menurut Kak Kupu nih? Oh, itu sih benar sih. Aku kan waktu masih dari dulu sebenarnya si portal itu dari masih ada rumah sakit di situ, karena itu kan dulu bekas rumah sakit kan. Nah, aku waktu masih kecil tuh sempat beberapa kali ke rumah sakit itu. Nah, di situ emang agak beda sih di tempat titik yang menjadi tempat portalnya itu. Dan juga aku pernah sekali lewat di situ pas di depan salah satu bank itu ada yang nyebrang ke arah itu, ke arah dalam sana, ke arah dalam sana. Dia nyebrang tapi cuman sebagian aja, dari atas sampai sininya itu nggak ada. Dari pinggul ke bawah tuh ada, jadi yang lewat di depan motor tuh cuman kakinya doang yang benar-benar cuman kaki yang menyeberang tanpa ada bagian atas tubuhnya gitu. Wah, menarik sih ya. Mungkin itu salah satu entitas yang mungkin pingin pulang ke rumahnya melalui si portal yang ada di situ ya. Udah malam banget soalnya. Udah malam banget. Oke, menarik sih. Nah, memang sebenarnya portal yang ada di situ itu terhubung ke beberapa titik
Pertama, ini aku sedikit disclaimer aja ya ke beberapa titik. Yang pertama ke area Telaga Sari itu masih connect ke situ. Iya. Ke area Gunung Tembak itu masih, itu yang paling jauh ya, ke area Gunung Tembak masih ke sana. Ke area Gunung Duk juga masih connect ke sana. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah portal di Balikpapan, ada satu daerah di Balikpapan itu yang punya portal berlapis, dan itu portalnya besar banget, dan itu langsung connect-nya ke area Tenggarong, yang mana itu masih connected ke area kerajaan Kutai. Ya, aku nggak mau kasih tahu tempatnya di mana. Mungkin teman-teman di Balikpapan kalau tahu ya kalian terka-terka sendiri aja. Tapi yang jelas itu portal bukan sembarang portal, karena memang dijaga oleh salah satu entitas yang benar-benar besar, tinggi. Dan kenapa tadi aku bilang itu portalnya berlapis? Karena untuk mencapai pintu utama atau portal utama itu harus Penjagaannya banyak. penjagaannya ketat, dan ada beberapa portal kecil yang harus dilewatin. Nah, pernah nggak main-main ke area sana? Tahu. Pernah sih ke sana, pernah. Emang yang jaga emang lumayan besar-besar. Bukan lumayan sih, emang besar-besar. Yang besar-besar kan ya. Nah, itu pokoknya area itu berada di area yang cukup tinggi lah. Dari daratan. Cuman aku nggak mau spill di mana. Kalian terka-terka sendiri aja ya buat yang nonton ya. Nah, terus nih, pernah nggak sih ada salah satu portal yang kebuka gitu ya, di dekat rumah atau di rumah yang akhirnya menghadirkan sosok entitas? Sering. Kalau Sering. itu, Oke, boleh diceritain nggak nih kira-kira? Pernah waktu itu seminggu berturut-turut itu portal kebuka ya. Setiap mau maghrib itu udah mulai kebuka, terus nutupnya lagi itu pas sebelum orang sholat subuh, sebelum ada azan subuh itu pasti ketutup. Nah itu sekali waktu itu aku bener-bener yang nyaksiin sendiri itu dia kebuka, dan ada perempuan yang akhirnya nyanyi di depan, bersenandung gitu sambil megang rambutnya di depan jendela kamar. Karena di kamarku itu ada 3 cermin besar yang berjejer gitu kan, 3 cermin besar berjejer, dan itu sering dijadikan mereka untuk tempat lalu lalang. Jadi mundur-mandirnya situ tuh nembus-nembus. Entitas yang muncul sambil bersenandung. Ini cukup menyerukan gitu ya. Dan artian ini cukup bikin merinding. Tiba-tiba ada yang bersenandung. Senandungnya apa? Senandung lebih ke lagu yang seperti lagu Jawa kah, atau lagu klasik kah, atau gimana? Lagu Jawa sih kalau yang waktu itu ya, yang waktu di samping rumah itu. Nah itu dia awalnya aku pikir suara azan di masjid gitu, karena kan udah mau masuk ke subuh gitu kan. Jadi aku dengerin lagi kok kayaknya ini suara azan bukan sih, aku mau ke toilet waktu itu. Ini beneran suara azan atau bukan? Aku deketin lagi ke jendela, ternyata ini lain suara. Bukan suara azan, karena nggak ada kan yang azan perempuan gitu. Iya sih, benar. Gitu. Itu nggak masuk akal gitu ya. Nah, terus ngelihat nggak wujudnya kayak gimana? Ya itu dia lagi nyisir gini, cuma menyamping, menyamping, bersenandung sambil menyisir atau memegangkan rambutnya gitu ya. Iya benar. Gitu dia lagi sambil gitu ya. Itu kalau mungkin kalau teman-teman dengar pasti bakal merinding gitu ya, apalagi sampai ada wujud yang keluar dari si portal tersebut. Semacam sih kalau di kamar kan, karena ya itu si 3 jejer cermin tadi ya besar itu. Jadi nggak itu aja sih, waktu itu sempat yang aku pernah ada nyeritain ke kamu yang dia ngerangkak di depan tempat tidur, masuk ke dalam cermin yang di situ. Tadi pagi tuh aku lagi tiduran di kamar, tuh tiba-tiba yang di sebelah tembok sebelah kananku itu kebuka portal. Nggak tahu itu portal kemana, tapi aku nggak masuk, cuman aku ngeliat dari luarnya. Di dalamnya itu tuh ada lemari kayu. Lemari kayu tuh dua pintu gitu, cuman dia nggak tinggi Ci, nggak sedang aja gitu. Sedang aja, tapi nggak tinggi. Ya di atasnya itu ada TV, tapi itu TV tabung, bukan TV yang sekarang tuh. TV zaman dulu iya, gitu TV ya. zaman dulu, dan itu masih hitam putih. Itu sementara on ya si TV-nya. Terus di atasnya di belakangnya TV itu kan dinding tuh. Nah, dindingnya itu ada foto laki-laki gitu. Laki-laki ngadep ke arah kanan gitu, terus dia kayak pakai baju polisi atau apa gitu. Topinya tapi topi polisi gitu. Nah, terus dia ngadap ke kiri, cuman mukanya tuh ngeliat ke kamera depan gitu.
Itu fotonya kayak gitu, terus udah aku nggak mau tahu karena aku mau istirahat kan. Iya. Jadi ya udah nggak aku hirauin, dia tertutup sendiri. Tertutup sendiri. Nah itu ya. Apalagi kalau ngomongin masalah cermin ya teman-teman, kalau punya cermin besar, terutama yang besar nih ya, di kamar atau di ruang-ruangan tertentu, misalkan kalian mau tidur di kamar tersebut, ya dan kalian ngerasa kayak ada yang ngeliatin, ada hawa-hawa nggak enak yang muncul dari situ, better ditutup aja. Mau pakai selimut, pakai handuk terserah. Dan kalian juga jangan lupa untuk cleansing di bagian cermin tersebut. Kalian boleh spray, terus kalian elap gitu ya dengan larutan air garam kasar untuk bisa netralisir energi yang bisa aja tertinggal. Misalkan ada entitas yang suka keluar masuk lewat situ, gitu ya. Untuk mengunci sih. Iya, untuk ngunci. Karena dulu salah satu kiriman goib yang dikirimkan ke salah satu orang yang pernah aku bantu itu melalui cermin. Jadi kamarnya itu menjadi sebuah media di mana cermin itu dijadikan tempat buat ngirim energi negatif sama entitas yang memang membuat si orang tersebut jadi sakit gitu. Menarik ya. Tapi memang tidak semua entitas itu bisa membuka portal ya. Itu pertama, tidak semua orang itu bisa buka portal. Itu yang kedua, terkadang memang ada portal-portal yang memang tercipta karena memang kondisi alam itu biasanya bersifat permanen. Yang biasanya munculnya itu suka di gua-gua, di hutan-hutan gitu ya, di area perairan gitu ya. Ada juga yang memang menjadi salah satu pintu masuk ke dalam sebuah peradaban goib. Ya, itu yang kadang-kadang bisa terbuka sendiri atau kadang-kadang bisa ditutup gitu ya. Tergantung dari sesepuh yang ada di tempat tersebut gitu ya. Tapi ada juga memang portal-portal kecil yang sengaja dibuka oleh entitas ataupun praktisi ilmu something yang bisa dikirim untuk apa, maksudnya yang bisa digunakan untuk ngirimin sesuatu ya, entah itu energi negatif ataupun entitas negatif. Iya, benar banget kayak gitu. Nah, ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton, misalkan ngelihat ada semacam pintu atau portal yang kebuka, hak baiknya gimana nih? Baiknya jangan soto ya. Karena kebanyakan orang-orang yang sok tahu gitu masuk ke dalam situ, terus maksa untuk tahu isi di dalamnya, itu malah berakibat yang nggak baik gitu ke orang itu. Apalagi ya kayak tadi kan ada indikasi-indikasinya kayak portalnya warna apa. Ya lebih baik jangan, walaupun itu warnanya keemasan atau apa ya, kalau misalkan memang bukan buat kita masukin, ya jangan dimasukin gitu. Intinya kalau kamu nggak tahu itu apa, better jangan kepo lah ya. Jangan kepo, udah biarin aja gitu. Biarkan saja, apalagi memang kalau misalkan indikasinya, kayaknya ini bukan sesuatu hal yang baik nih, nah better langsung ditinggalkan saja ya. Tapi jangan lupa untuk doa supaya jangan sampai ada hal-hal yang negatif bisa nempelin kita atau kena ke kita gitu ya. Oke, kalau gitu ya, Kak Kupu-Kupu, terima kasih banyak untuk podcast singkat kita hari ini ya. Terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti di Bahasan Mistis Podcast episode mendatang. Kalian jangan lupa untuk stay tune dan terus tonton podcast singkat kita tentang membahas hal-hal supernatural ataupun spiritual yang ada di sekitar kita. Anyway semua, sampai jumpa.